Ya puji Tuhan. Kenapa saya ingin supaya suami istri itu duduk sama-sama? Sebab tema khotbah yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang rumah tangga. Dan ini adalah merupakan satu pemberitaan firman Tuhan yang sangat penting bagi setiap rumah tangga Kristen. Haleluya. Kenapa firman Tuhan ini sangat penting? Sebab iblis dia sangat-sangat tahu, sangat-sangat tahu ada satu proyek besar yang Tuhan sudah kerjakan yang dimulai di Taman Eden. Dan kemudian iblis juga tahu bahwa kalau proyek Tuhan ini berhasil, mega proyek ini berhasil, maka saudara, iblis itu akan benar-benar tersisihkan sampai kepada kebinasaan. Dan mega proyek kerajaan Allah itu adalah pernikahan. Pernikahan. Nah, karena iblis tahu bahwa pernikahan ini adalah mega proyeknya Tuhan, maka iblis mencoba untuk merusak rencana Allah yang sangat luar biasa ini. Sehingga terjadilah pada waktu manusia di Taman Eden pencobaan iblis kepada mereka, dan pada akhirnya kemudian manusia jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Haleluya. Tetapi Allah tidak kehilangan rencana. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tidak ada rencana Allah yang akan gagal. Makanya saudara, rancangan Tuhan itu berlangsung secara terus-menerus. Haleluya. Sampai kemudian Yesus Kristus datang untuk menjadi penebus setiap dosa-dosa manusia dan memperbaiki hubungan itu. Makanya bukan cuma suami istri yang dengarkan ini secara baik-baik, tapi nona-nona, nyong-nyong, tolong dengarkan ini baik-baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati, siapkan Alkitab kita masing-masing. Dan saudara, saya rindu kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenapa saudara? Karena ini pernikahan. Ini pernikahan. Saya sudah katakan tadi bahwa pernikahan itu adalah merupakan mega proyeknya Allah. Makanya dikatakan di sini apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Sehingga yang tadinya dua orang menjadi satu. Nanti saya jelaskan kenapa yang DP sama dengan pakai rok. Nyata saya tulis di sini laki-laki, tapi laki-laki sama perempuan sama dengan perempuan. Nanti saya jelaskan sebentar ya. Oke. Ya. Jadi firman Tuhan katakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, sehingga ini adalah merupakan konsep Allah. Ini konsep Allah ya. Perhatikan konsep Allah, dan tidak ada satupun sekecil apapun intervensi manusia. Makanya dia katakan, sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, atau apa yang sudah dimulai dengan konsep Allah, jangan diakhiri dengan konsep manusia atau diceraikan oleh manusia. Sampai di sini Anda bisa mengerti? Amin. Ya. Apa yang sudah dikonsepkan Allah jangan dicampur dengan konsep manusia, karena perceraian itu bukanlah konsep Allah, melainkan konsep manusia. Haleluya. Oke, syarat kita. Kalau begitu, apa arti dari pernikahan? Saudara, kalau saya hanya katakan secara gamblang, pernikahan yaitu suatu proyek Allah untuk mempersatukan dua insan yang berbeda satu sama lain. Tapi ada beberapa tanggapan tentang pernikahan dari beberapa orang yang merupakan pakar-pakar tentang pernikahan. Ya, mereka adalah konselor-konselor tentang pernikahan. Yang satu bernama Willie Otis, seorang profesor di Southern Baptist Theological Seminary. Dia berkata begini,
Perkawinan atau pernikahan adalah perpaduan antara dua emosi pribadi yang kemudian menjadi satu. Oke. Wayne Otis, seorang profesor dan seorang konselor, dia berkata begini: pernikahan adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab. Gitu. Pernikahan adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab. Berarti ada cinta-cinta yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Karena orang bilang, oh tapi Pak itu paling setia. Minta setia itu segala tipu ada. Oh, ngana paling kita sayang satu-satunya. Minta yang dia sayang satu di sini, satu di sana, satu di sono, satu di sini. Banyak yang dia sayang. Jadi begitu. Itu namanya cinta yang tidak bertanggung jawab. Oke. Jadi menurut saudara, profesor ini, cinta atau pernikahan adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab dan sebuah persekutuan yang membawa pertobatan dan pengampunan. Itu sudah pernikahan. Pernikahan membawa kepada pertobatan dan pengampunan. Saudara, sementara seorang David Augsburger, dia berkata begini: yang utama dari pernikahan adalah bukan perjanjian yang mengikat diri pada hukum dan sosial, tetapi pernikahan itu mengikat diri kepada Tuhan. Ini yang saya ambil, saudara. Dari pernikahan itu bukan hanya soal dua insan yang mengikatkan diri kepada hukum untuk jadi satu, sehingga secara sosial di mata masyarakat mereka tidak bisa diganggu gugat karena mereka sudah menikah. Tetapi bukan karena itu, tapi pernikahan adalah satu cara dua orang mengikatkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara, oke, ini beberapa hal tentang pernikahan yang diartikan oleh beberapa orang. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa pernikahan itu adalah merupakan proyek surgawi. Kalau pernikahan ini adalah merupakan proyek surgawi dan tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, maka berarti segala sesuatu harus dimulai dari Allah dan kepada Allah. Maka tidak heran Allah lah yang memulai menciptakan pernikahan itu. Dan Anda tahu lembaga yang pertama-tama di muka bumi ini itu adalah lembaga pernikahan yang dimulai di Taman Eden ketika Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa. Saudara, oke. Maka kemudian saudara, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 berkata, coba tolong baca 19 ayat 4. Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Iya. Mega proyek ini dimulai dari mega proyek pernikahan, satu laki-laki dengan satu perempuan, bukan satu laki-laki dengan satu laki-laki. Nah ini saudara ya, atau satu perempuan dengan satu perempuan, satu laki-laki tambah satu laki-laki yang dikenal dengan istilah jeruk makan jeruk. Maka itu proyeknya iblis, bukan proyeknya Tuhan. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu proyeknya iblis, bukan proyeknya Tuhan. Amin. Karena proyeknya Tuhan adalah laki-laki harus bersatu dengan perempuan. Haleluya. Nah, lalu kemudian saudara, ketika konsep Allah ini dimulai, maka muncullah ide Allah dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Coba baca Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tolong baca. Ayat 18 firman Tuhan Allah
penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan mencari penolong, memberikan penolong yang lain kepada dia yang sepadan dengan dia. Terus baca. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang di hutan dan segala burung di udara. Perhatikan saudara, ini setelah Adam diciptakan ya. Setelah Adam diciptakan, lalu waktu Adam diciptakan, Tuhan ciptakan burung-burung, hewan-hewan dan segala macam yang indah-indah. Terus Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu dibawanyalah kepada manusia semua itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terus Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri dia tidak menemukan penolong yang sama pada. Istilah bicara sepadan itu berarti sama pada, sepadan, seimbang, sama padan dengan dia. Terus lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Tuhan ambil rusuknya Adam waktu Adam tasono, lalu menutup tempat itu dengan daging. dia tutup dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Dibangunnya seorang perempuan baru. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Iya, saudara. Maka kemudian dalam Kejadian pasal 18 2 ayat 18 sampai dengan 28, saudara akan mendapati di situ hal yang sangat luar biasa, karena setelah Tuhan menafasi Adam dibuat tertidur, dari rusuk Adam diambillah, maka kemudian dibentuklah Hawa. Waktu Hawa dibentuk, nesama atau nafas atau roh yang diberikan kepada Adam sama dengan roh yang diberikan kepada Hawa. Lalu kemudian firman Tuhan katakan menggunakan istilah apa? Setelah sejadi Hawa, setelah sejadi ini Hawa, maka Tuhan bilang, coba tadi terakhir ulang, setelah Hawa sejadi, diciptakan Tuhan, dia dikembalikan ke asepah Adam, dikenal dengan istilah di bawah. Coba perhatikan tadi. Apa dia bilang tadi? Coba baca ulang tadi. Lalu berkatalah manusia itu. Enggak. Coba cari kata di bawah itu. Ayat berapa? Dibawanya kepada manusia itu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kata dibawa di sini dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata bo. Nah, kata bo ini saudara, ini berarti membawa atau berkumpul. Jadi Tuhan bawa Pak Hawa kumpul dengan Adam jadi satu. Nah, kata kumpul di sini berkumpul atau menggunakan kata memberikan. Tapi dalam terjemahan bahasa kita, kata membawa ini dia pakai begini, dipimpin kepada
atau memimpin dengan menemani ke suatu tempat. Oke, saya jelaskan ini. Jadi caranya Tuhan kemudian membawa Hawa kepada Adam itu menggunakan kata membawa, berkumpul atau memberikannya kepada Adam dengan satu sifat. Hawa dipimpin dengan ditemani untuk menuju kepada Adam. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi seorang wanita, seorang perempuan apabila dia akan dipersatukan oleh Allah dengan seorang laki-laki, maka sifatnya dipergunakan seperti ini. Perempuan itu harus dipimpin oleh Allah untuk ke suatu tempat, di mana satu tempat ini menuju kepada jodoh. Boleh mengerti sampai sini? Jadi ingat, jodoh itu siapa yang cari? Kalau dari sini, siapa yang cari jodoh itu? Tuhan. Jadi ingat ya, laki-laki yang ada di sini, Anda pejodoh, Tuhan yang cari. Kalau Anda bilang kotor mau bawa dia Anda, sudah itu Tuhan beratur, Pak. Tetap mau dibangun apa? Karena masalah jodoh sama seperti Hawa. Hawa itu dibawa Tuhan kepada Adam, bukan Hawa masoso datang ke Adam, yang orang kenal dengan istilah rumpuh cari kuda. Ya. Rumpuh cari kuda. Tidak, tapi ternyata Tuhan bawa Hawa datang kepada Adam. Karena inilah konsep persatuan itu. Dan otomatis ketika Tuhan membawa seseorang untuk dijodohkan dengan yang lain, maka sistem Tuhan adalah membawa seseorang dari gelap menuju kepada terang. Makanya saudara, tidak mungkin kalau Tuhan menuntun Hawa untuk menemukan Adamnya, maka Tuhan menuntun Hawa masuk di busuk-busuk beberapa dengan Adam. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan menuntun Hawa masuk di rumah kosong beberapa dengan Adam. Tidak mungkin Tuhan menuntun Hawa masuk di tempat-tempat gelap beberapa dengan Adam di situ. Kau bersatu menjadi satu daging. Tidak ada. Tuhan selamanya menuntun jodoh seseorang ke tempat-tempat yang terang. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena di sini ada yang dinamakan dengan konsep ilahi. Konsep ilahinya di sini adalah karena Tuhan yang memberikan Adam, dari Adam menghasilkan Hawa, maka ketiganya menghasilkan hubungan yang satu. Tuhan, Adam, Hawa. Dan ini berbicara tentang hubungan. Kalau saya bisa gambarkan hubungan ini seperti Tuhan punya kedua tangan. Tangan kanannya memegang Adam, tangan kirinya memegang Hawa. Sehingga hubungan ini tidak bisa diputuskan, sebab Adam akan memegang Hawa. Itu. Hubungan ini tidak bisa dipisahkan sama sekali, sebab saling berpegangan. Tuhan memegang Adam dan Hawa, Adam dan Hawa berpegangan. Sehingga ketika terjadi perceraian antara Adam dan Hawa, maka itu tandanya hubungan juga Adam dan Hawa, hubungan Adam dan Hawa dan Tuhan juga terputus. Terputus juga hubungan Adam dan Hawa. Makanya kalau ada orang yang kemudian dia bercerai
dengan seorang perempuan, lalu dia menikah lagi, saudara, dia menikah lagi, dan dia menunjukkan dia punya sifat setelah dia mengalami kebenaran, saudara, mengetahui kebenaran, kemudian dia menikah lagi, lalu dia kemudian kelihatan sama dengan malaikat. Anda bisa berkata bahwa kalau hubungan dengan Hawa saja sudah rusak yang bisa kelihatan, apalagi hubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Itu lebih rusak, saudara. Itu lebih rusak. Makanya karena ini adalah merupakan rencana Allah, cara Allah menuntun seseorang, maka Anda harus mengerti seperti apa sebenarnya Hawa ini di hadapan seorang Adam. Hati-hati Adam, hati-hati suami, bahwa istrimu punya arti, saudara. Ya, istrimu punya arti, sehingga seperti apa yang kamu harus lakukan bagi dia. Karena saudara tahu, tadi sudah dikatakan bahwa Hawa itu adalah seorang penolong yang apa? Hawa itu adalah seorang penolong yang sepadan. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-2. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sama seperti Adam. Ya, ingat, itu istri. Pertama-tama dia penolong yang sepadan. Yang kedua, istri itu adalah seseorang yang diciptakan juga menurut gambar Allah. Yang ketiga, Hawa datang bukan datang sendiri, tapi karena dibawa oleh Tuhan. Amin. Nah, itu Anda harus perhatikan. Makanya dulu saudara, waktu apa namanya, ada jemaat bakelai suami istri, kemudian lari di pastori, saya bilang balik ulang. Kalau Pak Tua tanya, bila Pak Tua, kita balik ulang pengana bukan karena ngana, tapi karena Tuhan. Gitu. Artinya karena Tuhan yang sudah mempersatukan kita, Tuhan yang bawa. Makanya saya katakan, nona-nona, hati-hati dalam melangkah. Jangan sembarang melangkah, jangan terlalu banyak keluar malam-malam. Karena akibatnya kalau terjadi persatuan melalui caranya iblis, itu akan ada embel-embelnya di kemudian hari. Pergi jauh. Apalagi setengah kata begini, ada nggak kok kita dapat mabuk. Habis kalau seperti itu, saudara. Kalau sudah seperti itu. Nah, perempuan itu harus mengerti, kalau Anda jodoh yang diciptakan oleh Tuhan untuk dapat memberikan satu keturunan yang kudus di hadapan Tuhan, jagalah pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Oke, saya lanjutkan, saudara. Ya, kesimpulannya dari keadaan istri yang sepadan dengan suami karena dibawa oleh Allah, bukan datang sendiri, yang kemudian dia diciptakan serupa juga dengan gambar Allah, maka istri ini adalah spesial dalam kehidupan suami. Amin, suami-suami. Amin. Haleluya. Jadi saya mau bicara istri dulu ini, ya, untuk suami kan. Jadi nanti saudara kan ada rekaman, pasti suami mau bawa ini. Nanti orang bilang ambil ditambah kerja. Jadi istrimu adalah sosok yang sangat-sangat spesial dalam kehidupan. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana spesialnya istri, spesialnya suami, sehingga rencana Allah harus digenapi dalam kehidupan suami istri ini, dalam rangka untuk menggenapi proyek besar yang Tuhan ciptakan. Saudara, tolong baca dalam Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu
tangisan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan. Ini seseorang yang datang kepada Tuhan sambil menangis di mezbah. Oh haleluya, oh Tuhan. Terus? Dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tangan. Karena persembahannya ini sudah ditolak oleh Tuhan. Terus? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kenapa Tuhan sudah tidak mendengar kita berdoa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dalam firman sekutumu dan istrimu seperjanjianmu. Bukankah Allah yang besar menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi yang Allah kehendaki dari kesatuan ini, maka Adam dan Hawa ketika menjadi satu, Adam dan Hawa akan menurunkan Allah, Adam dan Hawa akan menurunkan yang namanya keturunan ilahi. Oh haleluya. Dari rencana Allah dari persatuan ini, maka akan melahirkan keturunan ilahi. Kok bisa dia melahirkan keturunan ilahi? Bisa, karena prosesnya seperti ini. Tuhan yang menciptakan Adam di Taman Eden dalam kekudusannya, maka Adam hidup kudus dengan roh Allah, hidup dalam kesempurnaan di Taman Eden bersama-sama dengan Hawa. Tetapi pada waktu Allah memberkati Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa diperintahkan untuk berkembang biak. Anda tahu kondisi mereka berdua ketika mereka berdua berada di Eden, mereka berdua dalam keadaan yang sempurna. Dalam keadaan yang sempurna inilah maka Adam dan Hawa dapat melahirkan keturunan ilahi. Ya, tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kesempurnaan itu hilang, diganti dengan dosa. Haleluya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka tidak lagi menghasilkan keturunan ilahi. Yang mereka hasilkan adalah keturunan ular beludak. Coba Anda baca. Di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 33. Matius 23 ayat 33. Perhatikan. Terus, Hai kamu ular-ular, ayo. Terus. hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab apa? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Waktu hubungan mereka dengan Tuhan terputus, maka yang lain sekarang turunan ular beludak. Yang lain turunan ular beludak, saudara. Daripada artinya kenapa mereka jatuh dalam dosa? Ada yang tahu ceritanya? Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena mereka makan buah
larang. Siapa yang suruh orang makan? Ular atau iblis yang bujuk Hawa untuk makan itu buah pengetahuan yang berjajar. Sebenarnya ini adalah bagian daripada rekayasa perceraian yang iblis ingin lakukan kepada manusia. Iblis ingin provokasi antara Tuhan dengan manusia, lalu terjadilah peperangan antara Tuhan dan manusia. Manusia membenci Allah, Allah membenci manusia, maka terjadilah perceraian. Ya, sehingga ketika godaan iblis ini berhasil, maka hubungan antara Adam, Hawa dengan Tuhan terputus. Hampir juga hubungan antara Hawa dan Adam putus. Kenapa? Karena Adam dan Hawa suka kutuduh. Adam bilang begini, Tuhan, ini perempuan ini yang Tuhan kasih ke kita, so dia ada penyebab. Mungkin Hawa bilang, ya pengen bikin salah ke kita, bukan kita salah. Itu gara-gara Anda sebenarnya begitu. Coba kalau Anda bikin lebih dulu, kita aja akan baking. Akhirnya Hawa bilang begini, mari itu, iblis salah apa ini? Ini ular Tuhan, dia yang bikin kita jatuh dalam dosa. Makanya kemudian Tuhan mengusir mereka kedua-dua dengan apa? Menyampaikan apa? Kutuk. Pada waktu mereka jadi di Taman Eden disatukan oleh Tuhan, justru yang keluar dari mulut Allah itu apa? Berkat. Berkat ini hanya dikhususkan untuk keturunan ilahi. Amin. Haleluya. Tapi ketika manusia itu dalam dosa, yang keluar dari mulut Allah itu adalah kutuk. Maka lahirlah keturunan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis datang untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, datanglah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, lalu kemudian Yohanes memberitakan kabar pertobatan kepada mereka. Berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Maka baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang di sungai Yordan. Ular-ular paludak ini kemudian dibaptis. Karena sebelumnya Tuhan bilang mereka akan masuk pada muka Allah. Maka pada akhirnya mereka masuk di sungai Yordan. Lalu kemudian di situ mereka dibaptis. Pada waktu mereka dibaptis di sungai Yordan, maka label keturunan ular beludak dihapuskan. Terjadilah yang namanya pengudusan di dalam darah Kristus. Apakah keturunan ular beludak ini masih ada sampai sekarang ini? Saya mau tanya kepada saudara yang sudah mendengar sebagian daripada khotbah ini, saya mau tanya, masih ada nggak keturunan ular beludak sampai saat ini? Saya mau tanya, ada nggak? Ya, yang bilang ada masih pada angkat tangan. Ya, masih ada. Mereka yang tidak mengalami lahir baru. Itulah yang dinamakan dengan keturunan ular beludak. Keras ya? Tapi ini bukan saya, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Makanya hati-hati, Anda yang sudah ada di gereja pertobatan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan ini tentang masalah perceraian. Perceraian itu bukan hanya putusnya hubungan kedua mempelai, pasangan suami istri, tapi putusnya hubungan suami istri dengan Tuhan. Anda hidup dalam perceraian, Anda hidup dalam persinahan selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Ya, makanya saya mau katakan, pertahankan pernikahan Anda serumit apapun. Pertahankan pernikahan Anda. Apalagi Anda yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, Anda yang sudah mengalami lahir baru, Anda yang sudah mengalami lahir baru, Anda yang sudah bertobat,
Anda yang sudah dibaptis, Anda kemudian menikah, yang keluar dari mulut Allah itu adalah berkat. Tapi ketika Anda kembali ke masa lalu, terjadinya perceraian, Anda mau menyalibkan Tuhan yang kedua kali bagi hidupmu untuk mulai baru kemudian. Tidak ada lagi kesempatan untuk seperti itu, saudara. Makanya Allah firman Tuhan katakan Allah membenci perceraian. Kalau Anda sudah diberkati, kenapa? Karena ketika Anda sudah diberkati di sini, ketika diucapkan berkat kepada Anda, waktu Tuhan berkati Adam dan Hawa, diberkati. Maka ketika Adam dan Hawa keluar, saudara, kalau Anda mau dapat dari orang lain, Hawa mau dapat dari orang lain, kau berkat mana yang kamu kasih? Hanya ada satu berkat. Makanya waktu Esau dan Yakub, kau berkat untuk Esau sudah diterima oleh Yakub. Esau datang, Bapak berkati aku. Ishak dan saudara, ada anakku, berkat kasih ke Yakub. Maksudnya ada apa kita biar cuma sedikit? Soalnya ada. Karena berkat hanya satu kali diucapkan. Bisa saja Ishak leo-leo, maksudnya beruntung dengan kita berkati. Diberkatilah Yakub, tapi tidak bisa, Tuhan akan marah sama Ishak. Ishak harus jujur, tidak ada anakku. Berkat hanya satu kali diucapkan. Makanya ketika Anda ada di gereja dan berkat sudah diucapkan, maka berkat itu harus selama-lamanya, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Haleluya. Tapi ketika Anda tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, naik lagi keadaannya. Ya, makanya saya katakan, selalu saya tanyakan kepada orang yang sudah bercerai, kamu mengerti tidak arti pernikahan? Ada orang-orang yang sudah terjerumus dalam perceraian, lalu kemudian mulai mencari kebenaran, mencari jalan keluar, mencari solusi. Apakah saya hidup kembali sebagai keturunan ulat beludak? Saya katakan Anda sementara hidup sebagai keturunan ulat beludak. Makanya Anda perlu lahir baru, saudara. Ya. Karena seseorang yang mau masuk dalam perceraian, dia pasti akan pikir panjang. Ada seorang yang suka perceraian, nyata orang yang suka perceraian, betul betul, amin. Nyata ada. Pengadilan pun yang notabene di sana itu tidak ada hukum agama, tetap mengedepankan namanya mediasi. Sebelum perceraian harus ada mediasi. Laki-laki perempuan dibawa untuk mediasi, dibawa mediasi. Kalau saudara bisa mediasi, baru kemudian ikut persidangan untuk cerai, oke, keluar surat cerai, seperti itu, saudara. Tapi kalau masih boleh diperbaiki, silakan untuk diperbaiki. Tapi kebanyakan karena orang-orang tidak mengerti apa arti pernikahan ini. Orang tidak tahu bahwa pernikahan itu adalah produk surgawi. Orang tidak tahu bahwa istrinya itu spesial dalam kehidupannya. Orang tidak tahu bahwa Adam itu, bahwa dia perempuan diambil dari rusuk Adam. Dia kurang memahami tentang pernikahan. Dia tidak tahu bahwa tujuan Allah dengan konsep pernikahan untuk melahirkan keturunan ilahi. Maka yang terjadi adalah timbullah perceraian, saudara. Kalau saya bisa ilustrasikan, orang yang tidak mengerti perceraian itu sama dengan orang yang tinggal, yang berada di satu jalan. Di jalan ini surga, menuju surga. Di sini binasa, di sini binasa. Di sini Anda berjalan, seorang laki-laki atau seorang perempuan, timbul masalah, datang dari muka, datang dari belakang. Masalah yang paling besar sekali datang dari istri. Kalau setengah istri lihat anak-anak sobelah, suami mulai terpojok, masalah itu datang. Persoalannya, ada suami yang tidak mengerti bahwa kalau dia melompat ke kanan, di kanan itu kebinasaan. Dia melompat ke kiri, di kiri itu kebinasaan. Persoalannya ada suami-suami yang merasa
Di sebelah kiri itu Inul Daratista, di sebelah kanan Luna Maya. Makanya ketika berkelahi suami istri, istri mendapat rasa kesukaan, dapat rasa setengah mati, dia bilang, satu kali yang ada backing. Suami merasa setengah mati, suami merasa dilecehkan, merasa yang cocok, yang cocok orang dua, yang sama pandangan orang dua, merasa yang cocok. Suami bilang satu kali yang ada backing, karena dia kalau tidak Luna Maya dafo sama kita. Dia jadi buta, dia tahu itu bukan Luna Maya dan dafo, iblis dan dafo itu. Satu kali dengan anak bikin kesalahan, karena dia kalau punya malum pipa Inul Daratista. Padahal itu binasa. Tapi kalau seorang anak Tuhan tahu bahwa di kiri itu kebinasaan, di kanan itu kebinasaan, maka dia akan maju. Biar DP istri Siti Simbilikisin itu kurang bau asam sampai kuah asam, dan simpan 3 hari kulkas mati. Biar baku dapat bau asam, dia tahu, aduh, dia kurang berpikir. Kita buang ke kiri binasa, bawa ke kanan binasa. Lebih baik hadapi biar bau asam. Yang penting dua-dua berjalan ke surga. Amin. Tidak ada lagi alasan. Beda petampeleng, dapat lap. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Ibumu dan ayahmu itu namanya manusia yang coba intervensi rencana Allah. Ya, kalau ibumu dan ayahmu jadi pihak ketiga, itu namanya intervensi rencana Allah. Katakan kepada ibumu dan ayahmu, kalian bukanlah Allah yang harus berhak mengintervensi pernikahan kami. Amin. Haleluya. Ketika sudah menghadapi hal seperti itu, jalanilah hidupmu, saudara. Waktu Anda dapat jodoh, hai istri, memangnya itu jodoh itu dia, Anda ada Tuhan ada bawa di mana? Makanya nona-nona, kalau Anda pelangkah semua menuju bikusu-kusu, langsung cepat sadar darah Yesus, bukan Tuhan ada bawa ini. Iblis ada bawa ini. Cepat-cepat putar balik itu langkah. Pulang cepat, karena itu caranya iblis. Ya, dan ketika sok kawin, sok menikah, kau mulai akhirnya dapat itu laki-laki asli. Hati-hati saudara, karena biasanya saudara itu orang kalau dia masih batona kan begitu. Sedang aku dapat dari bapak dan mama mantu kan, kalau mau dapat mau tante kan, alim sekali gitu. Oh, malam om, gimana? Mau tanya kalau kau ibu tempo apa? Alim sekali itu saudara ya. Tapi lama-lama itu topeng luntur sendiri. Anda orang tua yang sok kasih kawin, Anda punya anak, yang tidak ada lagi anak bilang begini. Memang kita sudah beli ya, dari orang masih batona kurang ajar dia. Sudah itu selewat kalau sebegitu. Ketika mereka sudah dipersatukan dan diberkati dan mereka mengerti firman Tuhan, itu kebenaran. Saudara, amin. Makanya orang tua ya sekarang jangan setelah setiap bulan kau mau calon anak mantu, so terima tuh pulsa. Sudah nak, bunda so terima. Kalau ada perlu telepon mak. Sebagai mama kasihan, sebagai papa itu dulu. Tanya betul Tuhan yang punya rencana ini. Tuhan so ini tuh kita be anak be jodoh. Jangan serta kemudian kau serta kanan. Ate, akan ke air dulu mama dulu. Kau anak-anak tuh air, kau dia banding tuh ember di muka. Kurang ngajar tapi minta ada mantu di dia. So terlambat. Tidak boleh lagi jadi pihak ketiga. Tidak boleh saudara. Ya. Karena mereka diarahkan Tuhan untuk masuk menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Makanya ketika Anda yang sudah mengalami perceraian tanpa Anda mengerti kebenaran firman Tuhan,
Waktu Anda dilahirkan kembali, Anda lahir baru, maka dosa-dosa yang Anda lakukan itu diampuni. Haleluya. Seorang pendeta bisa memberkati 2 kali, maka yang untung orang yang punya doi. Ketika dia punya doi untuk mengurus perceraian, maka pendeta itu bisa memberkati dia 100 kali kalau dia suka 100 perempuan. Betul kan? Betul? 100 kali dia suka perempuan dari alasan yang cocok, alasan yang suka, alasan bikin kesalahan, alasan semua. Orang kalau suka bisa, banyak alasan dia bisa dapat. Banyak alasan dia bisa dapat. Dan pendeta itu bisa jatuh dalam dosa dalam benar seperti itu. Jadi tidak boleh hubungan. Nah saya bilang kalau Pak mau menuntut dari dosa pertama dan dosa kedua itu, Pak harus lahir baru. Pak harus lahir baru. Pak harus hidup dengan kehidupan yang baru. Pak harus bertobat dengan kehidupan yang pendeta. Firman Tuhan bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika seseorang yang sudah mengalami DP perceraian pertama dia alami, kedua dia alami, ketiga dia alami, bahkan sama yang perempuan sama dia, sampai kelima pun dia. Tapi ketika dia lahir baru, semua ini dihapus. Surat utang ini dihapus semua oleh Tuhan. Tuhan ganti dengan kehidupan yang kudus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus dulu. Maka dengan demikian pernikahan Anda menjadi pernikahan yang kudus. Yang lama sudah berlalu, yang lalu sudah datang. Haleluya. Makanya jangan lagi di saat Anda sudah menerima kebenaran firman Tuhan, lalu ada hal-hal mengenai perceraian dan perpisahan. Tidak bisa. Coba Anda lihat ini. Ibrani 10 ayat 26. Tolong baca. Berarti ke saudara, Ibrani 10 ayat 26, ayat terakhir. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah mempunyai apa? Pengetahuan berarti apa? Lahir baru. Terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Saudara, makanya firman Tuhan bilang, boleh bercerai, boleh. Karena kedegilan hati orang Israel, Yesus bilang, maka Musa mengizinkan orang Israel bercerai, kasih surat cerai. Tetapi Alkitab mengatakan, boleh bercerai, tapi tidak boleh seorang laki-laki setelah bercerai hidup dengan perempuan yang lain, atau seorang perempuan yang bercerai hidup dengan laki-laki yang lain, atau dia harus kembali dan berdamai. Itu yang firman Tuhan bilang. Ya, makanya saudara, firman Tuhan bilang lebih baik balik berdamai saja. Entah siapa yang mau lebih dulu mau berdamai, otomatis Anda yang sudah mengerti firman Tuhan, kalau perceraian itu sebenarnya tidak diizinkan oleh Allah, lebih baik jangan ada istilah perceraian. Amin. Silakan berkelahi. Ya, orang bilang itu pertengkaran itu sama dengan sayur, sama dengan garam, memperenak sayur. Kalau suami istrinya ada masalah, dia bilang seperti sayur tanpa garam. Tetap masalah itu ada. Suami istri itu pasti ada. Ya, masalah, bakalai, hamil juga tuh istri. Bakalai, dapat juga anak. Itu anak itu ternyata dihasilkan dari bakalai. Betul loh saudara. Betul. Kenapa saya katakan seperti itu? Anda tahu di dalam Alkitab, di dalam Kidung Agung itu, firman Tuhan katakan begini. Aduh, ada terakhir, begini kutip paling terakhir sekali. Di Kidung Agung dia katakan begini saudara.
Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Jadi ini perempuan ini, dia bilang waktu dia baku dapat, dia lebih berkasih hati. Waktu dia baku dapat, dia lebih berkasih hati. Ini perempuan, waktu dia baku dapat dan dia punya kekasih hati, dia bawa kemana? Dia bawa kemana? Hah? Ke rumah orang tuaku. Kemana? Kamar. Dalam Kidung Agung ada pernah baca itu kalimat, marilah kita memuaskan birahi kita. Sebenarnya itu bicara tentang, bukan karena ini hubungan dengan Tuhan, ini hubungan dengan Tuhan, maka hubungan ranjang itu berbicara tentang hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara rohani itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Makanya ketika suami istri itu bertengkar, maka kemudian terjadilah mediasi dua orang, entah siapa lebih dahulu mengalah. Biasanya kalau baku memaafkan, maka saudara yang giring menyelesaikan masalah di kamar. Kalau di ranjang tempat tidur itu berbicara tentang hadirat Allah. Kristus gambaran daripada laki-laki, jemaat itu gambaran perempuan, gambaran daripada jemaat. Sehingga saudara memperbaiki hubungan jemaat dengan Kristus, caranya adalah dengan di dalam hadirat Allah. Waktu manusia, waktu anak Tuhan, waktu jemaat ingin dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka dia harus masuk dalam hadirat Allah. Hadirat Allah ibarat ranjang. Waktu masuk dalam hadirat Allah, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia harus mencapai klimaks dalam persekutuan itu. Dia harus sampai menangis di situ. Dia harus sampai mengerang di situ. Dia harus menikmati hal yang spesial di dalam ranjang hadirat Allah. Kalau dia sudah menikmatinya, baru dia keluar dengan kepuasan, karena dia benar-benar berhubungan dengan Tuhan. Amin. Demikian juga suami istri. Ketika terjadi masalah, maka ranjang adalah bagian daripada penyelesaian masalah itu. Ranjang adalah bagian daripada penyelesaian persoalan. Makanya Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, setelah Adam diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang kepada Adam, berbiaklah engkau, beranak cuculah engkau. Setelah Tuhan memberkati. Jadi jangan beranak cucu dulu, berkati dulu baru beranak cucu, hasilkan keturunan ilahi. Jadi seperti itu, saudara. Nah, ketika itu diimplementasikan dalam pengajaran ini tentang berkembang biak, tidak heran kalau itu anak jaga jadi ketika ada perselisihan. Karena kalau terjadi perselisihan, ini boleh cuma sampai begitu, maaf kak, boleh saudara, sorry kak, maaf ya, ini sudah dewasa ya, anak karena ini semua menuju kepada pernikahan. Maaf, kurang salah, maaf dah. Giring tuh cepat, karena kita dia apa itu? Berli, kalau ada masalah, giring panik di kamar. Giring, selesaikan di ranjang. Waktu terjadi, selesai sampai di situ. Ini hubungan dengan Allah, saudara. Hubungan suami istri itu hubungan dengan Allah. Makanya mereka menjadi satu daging. Itu adalah hubungan seks. Terjadilah satu daging di situ. Loh, kalau sudah selesai, jangan ada tuh istri ketika
Dan ada yang ada papa hebat no. Saling memuji, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan, demikian mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Itu dalam kitab Kidung Agung. Haleluya, amin. Dengan demikian persoalan betul-betul selesai, saudara. Betul-betul selesai. Maka dengan demikian, maka orang tidak akan mau ada perceraian dalam hidup ini. Masalah boleh datang, tetapi banteng maju terus. Amin. Maaf, ini bukan kampanye. Persoalan boleh datang, banteng maju terus. Haleluya, amin. Haleluya. Jangan ada perpisahan, jangan ada perceraian. Harus buku saya. Coba orang angkat itu lagu. Tenang, jangan merasa kehilangan. Siapa tahu Tuhan semua kirim dari teman. Kau semua bagus saya. Kita janji pada Tuhan. Kita sayang pada cepat. Janji pada Tuhan kita sayang. Tuhan beri orang jadi satu. Mana coba suami-suami yang di luar, coba masuk ke dalam dulu. Mana suami yang ada di luar masuk ke dalam.